Oke, kita mulai ya. Materi yang akan saya sampaikan ini yaitu berjudul keutamaan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dicatat ya. Oke, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Lalu juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi dan Nabi yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita ini, dari zaman yang gelap gulita kepada yang terang benderang ini. Oke, udah pada dicatat? Sebelumnya saya mau tanya nih, teman-teman suka salawat nggak? Suka banget. Selain pas kemudian ya, kayak misalkan lagi di jalan gitu, tiba-tiba mau salawatan nih. Sambil main bola. Gak boleh ya, gak boleh salawatan di WC. Itu pengecualian. Oke, ada yang tahu arti salawat itu apa? Memuji. Terus apa lagi? Ada yang tahu lagi nggak? Mengagungkan. Apa? Mengagungkan. Terus apa lagi? Memuji, mengagungkan. Satu lagi ya apa? Mengsolawat. Ya, itu benar ya. Pengertian secara bahasa dari teman-teman itu benar. Iya, saya doang yang benar. Memuji, mengagungkan dan mengutamakan. Padahal mang nyengsang. Salawat kepada Nabi itu bukan hanya amalan yang dianjurkan gitu. Jadi salawat kepada Nabi itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan perintah dari Allah itu kan harus langsung diturutin gitu ya. Kalau misalkan dianjurkan itu boleh dilakukan, boleh enggak. Nah, salawat itu tidak hanya menjadi bentuk kecintaan kita kepada Nabi, tetapi juga merupakan ibadah yang sangat diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, masuk ke materi ya. Keutamaan membaca salawat itu ada 8. Yang pertama, salawat itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan teman-teman disuruh sama guru, sama Pak Kiai atau mungkin Bu Kiai itu langsung diturutin enggak? Langsung kan? Nah, apalagi ini yang merintahkan itu langsung pencipta kita gitu, yang mempunyai bukti dan segala sesuatu itu harus diturutin gitu ya. Salawat kepada Nabi. Nah, adapun dalil yang menganjurkan, yang mewajibkan salawat kepada Nabi itu berbunyi, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Anzal ayat 26. Nah, ayat ini itu menunjukkan bahwa bersalawat bukan hanya sebuah anjuran, tetapi juga perintah langsung dari Allah Subhanahu wa
dikabulkannya doa. Salah satu keutamaan membaca sholawat adalah menjadi wasilah atau perantara dikabulkannya doa. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap doa itu terhalang hingga dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tabrani. Nah, dengan membaca sholawat ini, doa-doa yang kita panjatkan lebih berpeluang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan posisi Nabi itu sebagai kekasih Allah gitu ya, masa sehingga ada peluang dikabulkannya doa bagi orang yang sholawat kepada Nabi gitu. Yang ketiga, mendapatkan rahmat dan keberkahan. Nah, sholawat juga merupakan amalan yang mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari maksud Allah bersolawat adalah Allah memberikan rahmat dan keberkahannya, itu bukan Allah sholawat secara lisan kepada kita, tapi kalau rahmat dan keberkahan itu kan hal yang nggak kita lihat gitu, hal yang bisa kita rasakan tapi nggak bisa kita lihat secara wujudnya gitu. Dengan membaca sholawat, kita berpeluang untuk mendapatkan rahmat yang berlipat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi udah yang berapa? 3. Sekarang yang keempat, dihapuskannya dosa dan diangkat derajatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka akan menghapuskan 10 dosanya. Maka Allah akan menghapuskan 10 dosa-dosanya, mengangkatnya 10 derajat, dan mencatat baginya 10 kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Masya Allah ya teman-teman. Kalau misalkan dilihat dari pengucapan itu kayak kita cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad gitu. Tapi itu timbangan kita itu banyak gitu. Gak hanya 1, tapi Allah menjanjikan 10 kebaikan gitu. Nah, keutamaan ini menunjukkan bahwa sholawat itu tidak hanya menghapuskan dosa-dosa kecil, tetapi juga meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Lanjut yang kelima, menjadi syafaat di hari kiamat. Menjadi syafaat di hari kiamat. Oke, membaca sholawat kepada Nabi adalah salah satu cara untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan. Di mana kita di hari kiamat kita nggak kenal siapa-siapa gitu. Nah, orang yang bisa menolong itu salah satunya yaitu Nabi Muhammad, yaitu melalui sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, di sini juga Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Syafaat Nabi Muhammad itu sangat penting pada hari kiamat karena pertolongan beliau bisa menjadi penyebab seseorang selamat dari siksa neraka dan masuk ke dalam surga Allah. Masya Allah. Lanjut.
alaihi wasallam. Oke ya. Sholawat adalah bentuk kecintaan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Semakin banyak orang yang bersholawat, semakin dia akan dekat dengan Rasulullah SAW, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, Nabi Muhammad juga ini bersabda, orang yang paling bermanfaat itu pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersholawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa sholawat itu tidak hanya menjadi amal ibadah, tetapi juga cara untuk mendapatkan kedekatan dengan Nabi Muhammad, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oke, dua lagi ya. Yang ketujuh, mendapatkan perlindungan dari kesusahan dan kecemasan. Nah, membaca sholawat ini juga bisa menjadi sebab dicelakanya kesulitan dan kemudahan dalam hidup seseorang. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sebanyak 100 kali dalam sehari, maka Allah akan memenuhi 100 kebutuhannya, 70 kebutuhannya di akhirat dan 30 kebutuhannya di dunia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa sholawat memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan dan solusi bagi kesulitan-kesulitan hidup kita, baik itu di akhirat maupun di dunia. Oke, yang terakhir, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sholawat adalah amalan yang pahalanya berlipat ganda. Setiap kali kita bersholawat di teman-teman, Allah SWT memberikan pahala yang sangat besar, bahkan lebih banyak dari amal kebaikan lainnya. Selain itu, sholawat adalah amalan yang paling mudah dilakukan tanpa memerlukan usaha fisik yang berat, tetapi memiliki keutamaan yang sangat besar. Nah, jadi itu dari 8 keutamaan sholawat yang bisa saya sampaikan ya. Sebenarnya masih banyak keutamaan sholawat lainnya, tapi hanya itu yang inti-intinya saja. Nah, boleh sholawatan dulu ya? Oke, mau sholawatan? Ada yang mau bikin kan? Supaya semuanya kebagian pahalanya gitu. Ada yang mau bikin kan? Kamjah, salawat. MC. Salawat. Salawat apa Kamjah? Boleh, kok sekali aja. Cepetan. Kamjah. Lukman malu-malu. Siapa tuh? Tadi Iya. siapa ini? Mau sholat berapa tadi? Ayo Dul. Siapa namanya tadi? Abdul. Muhammad Ayo Dul. Yang ada apa aja Dul? Jangan merem. Ayo. Habis salawat dapat uang. Keutamaan baca salawat dapat uang ayo. Ini udah dijelasin. Iya Dul. Salawat Jibril Dul ayo Dul. Dul. Ayo 1, 2, 3. Ya udah kita silakan aja ya. Iya. Ya 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
Berapa lagi ini kan? Mungkin sekian Terus? dari saya. Berarti Kekurangannya mohon maaf. Ya.